November mendatang. Tentu saja itu ada kesempatannya pada malam hari ini. Dan saya, Abraham Silaban, akan mengawalnya dalam debat pertama, dalam 3 sesi debat yang dijadwalkan oleh KPU Jakarta. Jadi saya akan ajak Nadia Valerie, pemirsa yang menyaksikan, untuk melihat secara eksklusif tentu saja, lebih dekat bagaimana nanti titik kedatangan pasangan calon gubernur nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sebelah kanan kami, pemirsa, saya berdiri persis di depan Grand Ballroom. Ini adalah titik kedatangan nanti dari pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur. Mereka akan tiba di titik drop off yang persis ada di belakang saya, dan mereka akan tentu saja akan masuk nanti dan disambut oleh komisioner KPUD tentu saja, dan juga direksi TV penyelenggara, dalam hal ini iNews, Indonesia TV, Okezon TV, dan Nusantara TV. Kami juga melihat di sini red carpet yang sudah disediakan tentu saja, yang nanti akan menuju ke titik transit. Nah, di belakang saya ini adalah titik transitnya. Nah, di sini titik transitnya. Jadi ada 3 ruangan yang disiapkan secara khusus bagi 3 pasang calon gubernur, calon wakil gubernur, untuk nanti sebelum berdebat mereka akan transit di sana sebentar sebelum nanti memasuki sesi debat yang dimulai pada pukul 7 malam nanti. Namun sebelum masuk ke sana, nanti tentu saja ada sesi yang disiapkan. Saya, Abraham Silaban, nanti akan wawancarai secara khusus pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur, pasangan calon ini, yang tentu saja mereka punya persiapannya masing-masing. Ini titiknya. Jadi kami nanti akan bercakap-cakap dengan mereka, bagaimana persiapan mereka, Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono, Pak Dharma Pongrekun, Kun Wardana Abioto, dan juga Pramono dan Rano Karno. Nah, ini dia titiknya nanti. Di sini sudah kita siapkan tempatnya. Nanti kita akan tanya jawab di sini secara eksklusif dengan mereka, bagaimana kesiapan mereka. Tentu saja kesiapan mereka ini kaitannya dengan gagasan. Gagasan yang nanti akan diutarakan, yang dikedepankan, ditonjolkan untuk warga Jakarta. Untuk mengingatkan kepada warga Jakarta, kira-kira siapa pemimpin yang paling rasional untuk mereka pilih ke depan 5 tahun mendatang memimpin Jakarta ke depan. Dan setelah dari sini, ya kira-kira 5-10 menit kami akan berbicara dengan para calon gubernur ataupun calon wakil gubernur ini. Nah, kita akan masuk di sini nih. Kita intip sedikit saja ya. Nah, sini ada Direktur Pemberitaan. Nah, ini Pak Syafril, sehat? Kondisi sehat? Sehat, Pak. Kita sedang live, Pak. Oh, benar-benar. Mau bercakap-cakap sedikit, Pak? Gimana persiapan sedikit, Pak? Sudah cukup lengkap. Lengkap ya, Pak? Mudah-mudahan kita bisa sukses melaksanakan ini. Semuanya kami lihat sudah aman ya, Pak ya? Aman. Aman di luar. Semua sudah ada, persiapan di dalam juga sudah benar-benar matang. Sejak tadi malam kita persiapkan. Benar lancar. Benar lancar ya, Pak? Benar lancar. Oke. Terima kasih, Pak Syafril. Oke, tentu repot bagi mereka yang sedang bertugas. Kami pun repot tentu saja, tapi kami tidak mengganggu terlalu lama lagi untuk kesiapan TV penyelenggara di sini yang akan secara profesional menyiapkan segala sesuatunya. Ini ruangnya, ini ruang transit ataupun ruang tunggu komisioner. Ada kemudian paslon 1, paslon 2, paslon 3. Kita keluar saja karena kita tidak mau berlama-lama di dalam, karena tentu saja ada hal-hal yang kita juga harus biarkan tentu saja menjadi privasi dari ruang para calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Sementara ini yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Nadia Valerie. Baik, terima kasih Abraham Silaban, laporannya langsung dari venue debat Pilkada Jakarta. Kita langsung menuju ke Syahreza Zanski, juga di J Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat sore Syahreza, bagaimana situasi terkini dari titik Anda melaporkan? Ya, baik Valerie dan juga pemirsa, terkait situasi terkini khususnya di venue untuk debat Pilgub DKI Jakarta, khususnya di J Expo Kemayoran, hingga saat ini sudah mulai ada persiapan tentunya, dan kini masih dilakukan gladi dan juga beberapa properti yang nantinya akan menjadikan suatu debat menjadi matang. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, khususnya di depan, di belakang saya, maksudnya di panggung sudah mulai begitu rapi, sudah mulai ditempatkan oleh
untuk kursi yang nantinya akan digunakan oleh ketiga paslon Gubernur DKI Jakarta, maksudnya calon Gubernur DKI Jakarta tentunya. Lalu persiapan juga sudah mulai dilakukan dengan cara menghitung berbagai kursi yang nantinya akan digunakan oleh para masing-masing pendukung, di mana hari ini sudah disediakan sebanyak 110 kursi bagi setiap paslon yang nantinya akan dihadiri oleh para tim sukses ataupun tim kampanye daripada masing-masing paslon. Nanti juga ada beberapa tamu undangan sebanyak 75, lalu 30 di antara lainnya digunakan oleh para tim kampanye itu sendiri. Artinya ada 330 bangku yang disediakan untuk bisa menyaksikan secara langsung gelaran debat Pilgub DKI Jakarta yang nantinya bisa menyaksikan tukaran pikiran antara dan juga perdebatan antara para paslon, seperti dari paslon nomor urut 1 dari Ridwan Kamil dan juga Suswono, lalu juga ada paslon nomor urut 2 yakni Dharma Ponggreko dan juga Kun Wardana, lalu dilanjutkan dengan paslon lainnya nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan tentunya pada hari ini khususnya untuk format debat ini terdiri dari 6 segmen, di mana nanti akan berlangsung secara 150 menit, 30 menit di antara ataupun termasuk itu adalah sudah masuk ke iklan begitu. Artinya nanti akan banyak sekali beberapa segmen, seperti untuk segmen 1 ini untuk pemaparan visi misi dari ketiga paslon yang nantinya akan menaiki panggung dan juga berbicara di hadapan publik tentunya. Lalu untuk segmen kedua dan juga segmen ketiga nanti akan ada sesi tanya jawab antar panelis dan juga para paslon yang nantinya akan berhadapan pada hari ini. Dan juga untuk segmen 4 dan 5 ini akan ada sesi tanya jawab antar paslon begitu, mengingat nantinya para paslon nanti akan bertanya soal adanya tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Dan tentunya untuk segmen terakhir ataupun segmen 6 nanti akan ditutup dengan pernyataan masing-masing paslon. Valerie dan juga pemirsa, jika bisa diinformasikan kembali bahwasanya hari ini KPU DKI Jakarta mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Sementara itu, Valerie. Baik, terima kasih Syahreza. Selanjutnya kita menuju ke J Expo Kemayoran di area luar bersama rekan Galuh Pandu. Silakan Galuh dengan laporan Anda. Ya, Nadia, Valerie dan pemirsa, sepertinya antusiasme masyarakat dan para pendukung pasangan calon untuk mendukung mereka dalam debat perdana Pilkada 2024 ini sudah mulai terasa. Di belakang saya adalah pendukung dari pasangan nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan debat perdana dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global, dan bagaimana nanti visi misi yang akan diusung oleh masing-masing pasangan calon akan diungkap gagasan-gagasannya dan bagaimana masyarakat akan menerima mereka gagasan tersebut diterapkan pada nantinya apabila mereka terpilih menjadi pemimpin Jakarta ke depan. Hai pendukung Pramono Anung. Lihat ada dua maskot di sini dengan dominasi warna oranye. Saya coba berbincang dulu dengan salah satu pendukung di sini. Halo Kak, namanya siapa? Aku Ama dari Selatan. Oke, ini dari komunitas mana nih? Aku dari TMP Selatan. Oke, hari ini apa saja yang dibawa atau komunitas yang dibawa untuk mendukung Pramono Anung? Kita bawa banyak masukan banget. Boleh lihat ada di belakang sini semuanya. Terus juga udah banyak banget pendukung Pramdul di dalam. Ada harapan apa untuk debat kali ini? Kita harap paslon kita bisa memberi gagasan-gagasan penting untuk Jakarta ya. Semoga pendukungnya semakin banyak dan membawa kredibilitas yang penting untuk Jakarta. Mungkin alasan apa yang membuat Mbak mendukung pasangan nomor urut 3 ini? Alasannya yang pasti dari visi misi dari kedua paslon tersebut untuk memajukan Jakarta, pastinya untuk Jakarta menyala. Jakarta menyala. Oke, kita mungkin bisa jargon bareng-bareng ya. Ada Pak Boy di sini. Boleh 1, 2, 3. Jakarta menyala, 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 Jakarta. Oke, itu tadi ya antusiasme para pendukung dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan tagline Jakarta menyala. Tapi tadi kami juga sudah melihat bahwa ada beberapa pendukung-pendukung lain yang mereka sudah tiba di area J Expo Kemayoran
1 dan juga nomor 2. Nomor 1 yaitu Rido dengan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju, dengan kan nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekun Kunwardana dengan tagline Jakarta Ku Aman. Namun kami melihat keramaian di sini baru dari pendukung pasangan nomor urut 3, sedangkan pasangan nomor urut 1 dan 2 sebagian sudah masuk ke dalam. Dan di area sini pemirsa, area di belakang para pendukung ini adalah area tempat masuk para VIP, yaitu para pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang akan melaksanakan debat hari ini. Kami dapat informasikan bahwa debat hari ini mereka akan beradu visi misi, beradu gagasan, yang nantinya gagasan-gagasan tersebut ini berkaitan dengan bagaimana mewujudkan kota Jakarta sebagai kota global. Mengingat bahwa Jakarta sudah bukan lagi sebagai kota atau ibu kota, melainkan akan ditargetkan menjadi kota global. Dan kami sempat mereview, tadi saya juga sempat membaca beberapa visi misi dari ketiga pasangan calon. Sebagian besar menuliskan tentang bagaimana mewujudkan Jakarta sebagai pusat perekonomian ketika nanti 5 tahun ke depan sudah tidak lagi menjadi ibu kota, yaitu menjadi kota khusus, dan mewujudkan pusat perekonomian nasional dan juga global dengan pusat perekonomian yang berkelanjutan. Dan dari ketiga visi misi pasangan calon hampir sama dengan menempatkan 4 aspek utama, yaitu manusia, pemerintahan, lingkungan, dan berkaitan pula dengan aspek kesehatan. Ini menjadi penting mengingat bahwa hari ini akan menjadi momen penting bagi mereka menyampaikan visi misi dan bagaimana masyarakat nantinya akan menilai dari hasil debat. Mengingat bahwa hasil survei dari beberapa lembaga survei nasional, termasuk salah satu di antaranya adalah Carta Politika, sementara elektabilitas tertinggi masih ditempati oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil Suswono dengan 48,3%, sedangkan nomor urut 2 adalah Pramono Anung Rano Karno dengan 36,5%, dan di posisi terakhir elektabilitas ditempati oleh pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana, sehingga debat ini akan menjadi momen penting bagi mereka bertiga untuk bisa menunjukkan pada masyarakat apa-apa saja yang akan menjadi kerja nyata, program-program yang akan diterapkan bagi masyarakat Jakarta khususnya, dan bisa menaikkan tingkat elektabilitas mereka dan akan terus berlanjut di debat kedua dan debat ketiga. Sementara itu yang dapat kami informasikan dari bagian luar kawasan J-Expo Kemayoran, kembali ke Anda Nadia Valeri. Baik, Galuh Pandu melaporkan langsung dari area luar J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selanjutnya kita menuju ke rekan Jen Cahyadi di titik kumpul pasangan RK Suswono. Selamat sore, Jen. Bagaimana situasi terkini di sana? Selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta yang menjadi titik kumpul pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Bisa dilihat di belakang ini ada di sana ada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil nampaknya akan bersiap untuk on the way atau menuju ke venue debat yang akan on the way atau menuju bersama dengan pasangan calon wakil gubernur nomor urut 1 yakni Bapak Suswono. Kita lihat nanti. Namun di sini memang sudah banyak juga dari tim ses atau pendukung dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1. Tadi kami sempat menanyakan sedikit kepada calon gubernurnya yakni Bapak Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat perdana pada malam hari ini yang tentu saja ini akan mencetak sejarah baru ya bagi Jakarta. Tidak ada persiapan khusus bagi pasangan calon nomor urut 1. Mereka hanya perlu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja untuk Jakarta jika nantinya terpilih untuk memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Dan sementara itu untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 yakni Bapak Suswono juga beberapa waktu lalu sempat menyampaikan bahwa keduanya tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi nanti debat perdana Pilkada Jakarta 2024 karena baik Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan juga Suswono sebagai calon wakil gubernur. Saya menangkap filosofisnya ya. Kalau penampilan yang bersahaja aja lah, yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Gitu kira-kira ya Pak ya? Iya. Jangan jadi beban di masa depan, gitu kira-kira. Itu bagian daripada kita belajar untuk menerapkan adab dalam hidup kita. Luar biasa. Jadi kira-kira urusan pakaian dan lain sebagainya, itu kira-kira nanti
Nah, di balik itu semua, kami dengar juga ada visi untuk Jakarta aman dan sebagainya. Artinya Jakarta akan semakin aman dalam urusan berpakaian, terus makanan dan sebagainya. Itu kira-kira yang nanti akan dibawa di dalam debat Pak atau seperti apa? Ya itulah bagian daripada ketahanan budaya. Ya, kita ikuti saja bagaimana filosofi daripada rumah rakyat Jakarta. Tapi pasti udah latihan dong. Ya? Sudah latihan ya? Latihan sebenarnya hanya brainstorming ya. Brainstorming, oke. Brainstorming supaya bisa menggali banyak persoalan yang mungkin perlu kita pahami, mungkin kami perlu digali ulang. Sebenarnya brainstorming arahnya ke sana. Jadi nggak ada benar-benar seperti debat sesungguhan gitu ya? Oh enggak. Nggak ada kiat untuk supaya nggak slip of tongue gitu, kepeleset, salah ngomong? Seringkali apa yang kita rencanakan kalau kita hanya menggunakan otak bisa slip of tongue. Tapi kalau minta tuntunan Tuhan pasti presisi. Wah, bicara lewat pakai hati gitu ya. Jadi itu benar-benar yang keluar tulus dari hati ya, supaya tidak mencegah slip of tongue itu ya. Oke. Biasa Pak Kun, cerita sedikit persiapan hari ini. Olahraga atau sarapan apa pagi ini? Oh ya, yang pasti lebih banyak istirahat supaya fresh. Kemudian yang kedua juga sedikit olahraga tadi. Dan yang ketiga ya lebih banyak silaturahmi. Ya. Olahraganya apa? Jalan kaki. Berapa meter? Saya biasanya setengah jam. Wah, kalau Pak Dharma olahraga juga dong? Saya olahraga di tempat. Apa itu? Olah jiwa. Wah, meditasi ya Pak ya. Supaya pikirannya clear, pikirannya jernih, supaya ketika debat nanti tetap bisa fokus dan konsentrasi, begitu ya Pak ya? Itulah prinsip mensana in corpore sano. Oh, memang dalam kalau tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi jiwa kuat dulu baru tubuh sehat. memang kalau purnawirawan seperti itu ya. Iya, kita nggak usah lari 5 kilo, 10 kilo gitu. Lari di tempat aja udah. Karena yang penting kan bukan raganya tapi jiwanya. Oke, dari jiwa yang sehat ada Jiwa badan yang kuat. Ada jiwa yang kuat dulu. Ya, barulah badan kita baru sehat. sehat. Oke. Makanya emas selalu datangnya dari pikiran. Oke. Dari dalam kan. Nah, asupan nutrisinya apa dong? Supaya kuat dan pikirannya juga sehat. Banyak bisa minum menangkis air putih serangan. aja. Banyak minum air putih? Ya. Jadi puasa seharian? Enggak, banyak minum air putih aja. Oke. Karena tubuh kita itu 70% air. Oke. Bukan banyak makan. Oke. Yang akhirnya obesitas. Obesitas kok lihat ke saya Pak. Nah, tunggu dulu sebentar. Ini menarik nih soal nutrisi. Karena saya dengar Pak Dharma ini punya cara tersendiri kalau menikmati makanan. Bahkan sering berpuasa. Betul ya Pak? Sebenarnya tidak puasa khusus, cuman saya biasakan makan setiap jam 5 sore. Satu kali satu hari. Dengan dasar pemikiran kalau disuruh tes darah, disuruh puasa 10 jam. Udah itu aja. Jadi yang kemarin tes kesehatan dan sebagainya, kalau disuruh puasa udah terbiasa. Iya. Oke. Baik, kalau Pak hewan seperti ikan, nutrisi buat otak. Luar biasa. Tempat sehat Tadi kita masuk. udah siapin 6 segmen sebetulnya Pak. Ada sekitar 120 pertanyaan tadi kita mau tanya di sini. Tapi kan sudah ada pertanyaan yang disiapkan oleh panelis sebetulnya. Terus orang bilang, ini kok canda tawa? Ya iyalah. Ya, kita harus turunkan tensi, kita harus buat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur lebih rileks, lebih tenang tentu saja. Kita tertawa bahagia di sini dan biarkan mereka nanti akan membawa gagasannya dalam debat perdana. Baik, sebelum mereka masuk, izinkan saya untuk membacakan pantun ya, sambil mengiringi paslon nomor 2 untuk masuk. Ya silakan. Baik, paslon nomor 2 tak banyak yang mengenalmu. Disambut dong. Cakep. Julukannya Sikun Fayakun. Cakep. Apakah Anda berdua sudah siap beradu? Cakep. Kumohon tunjukkan performa terbaikmu. Luar biasa. Pak Dharma, Pak Kun, silakan kami persilakan untuk memasuki ruangan ballroom. Agun, sehat. Terima kasih Pak. Siap bertempur ya Pak ya, sukses semuanya lancar. Terima kasih, silakan. Ya itu dia Paslon nomor pasangan 2. calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 2 ya. Yang
tadi sangka-sangka lebih awal tiba. Iya, Sebetulnya ya. tadi sebenarnya aturan mainnya paslon nomor 1 dulu, 2 dan 3 ya sesuai urutan aja gitu. Tapi sebetulnya itu nggak matter sebetulnya ya, karena mereka tentu saja sudah menjadwalkan kedatangan, sudah koordinasi dan lain sebagainya. Dan masing-masing calon gubernur maupun calon wakil gubernur itu kan punya caranya sendiri-sendiri. Ada pasangan calon yang ingin datang lebih awal, ada yang datang mungkin mepet-mepet. Halo pemirsa, Anda menyaksikan debat Pilkada Jakarta 2024 bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, tadi kita sudah saksikan bagaimana rekan Nadia Valeri dari Studio 3 bersama dengan rekan-rekan di lapangan yang tadi sudah memberikan laporan secara khusus untuk Anda pemirsa terkait persiapan debat Pilkada Jakarta yang pertama atau perdana akan dilangsungkan pada malam hari ini. Dan pemirsa, kita akan langsung saja mengajak Anda untuk melihat kembali seperti apa suasana dari venue debat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari J-Expo Kemayoran Jakarta. Dan kita akan melihat langsung di mana sampai saat ini beberapa paslon lain, diantaranya ada Ridwan Kamil dari pantauan kami yang sudah menuju ke venue atau J-Expo. Ini adalah suasana di depan J-Expo yang mana menjadi venue atau lokasi dari debat Pilkada Jakarta pertama yang akan diselenggarakan pada malam hari ini. Sebelumnya tadi juga rekan kami sudah mewawancarai secara khusus kepada paslon nomor urut 2, yaitu adalah Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, yang mana tadi juga sudah mengulik beberapa persiapan dari Dharma dan juga Kun, di antaranya yang memang tidak membawa debat ini secara berat, yang dikatakan tadi juga tidak ada persiapan yang begitu khusus untuk menghadapi debat perdananya untuk Pilkada Jakarta mendatang. Kita masih melihat kembali di mana antrian mobil ini masih ada di depan J-Expo. Beberapa persiapan untuk menyambut paslon lainnya, dan kita melihat di layar kaca Anda yaitu adalah Ridwan Kamil bersama dengan calon wakilnya pasangannya yaitu Suswono yang baru saja tiba mengenakan pakaian dengan nuansa putih. Yang kita lihat ini mereka masih menyapa awak media dan juga banyak sekali kita lihat antusias masyarakat di depan J-Expo yang mana ini mereka sudah berkumpul sejak sore tadi. Dan kalau kita lihat tadi rekan-rekan kami yang ada di lapangan juga sudah mewawancarai di mana persiapan-persiapan untuk mendukung paslon jagoan mereka atau jawara mereka ini sudah dilakukan, diantaranya dengan menyiapkan yel-yelnya. Panggil Kang Emil, sekarang Bang Emil. Ya, kita lihat di mana Ridwan Kamil sudah memasuki J-Expo bersama dengan Suswono, yang mana juga ini Ridwan Kamil ini didampingi oleh istri tercinta atau yang memang kita kenal dengan julukan ini Ibu Cinta, yang dengan setia menemani media penyelenggara dalam hal ini dan iNews, Indonews TV, masih dalam TV dan Nusantara TV. Prosesnya untuk masuk ke dalam, dan kita akan dengarkan bagaimana rekan-rekan kami akan mewawancarai Ridwan Kamil dan juga Suswono, pemirsa. Silakan kami sebentar, boleh sedikit melipir ke tengah supaya kita bisa ngobrol sedikit sebelum ngobrolin yang serius-serius di panggung debat. Kita ingin interogasi dulu persiapannya kira-kira. Nah, lebih mendekat ke sini lagi Pak Suswono. Nah, hari ini dipanggil Bang Emil berarti ya. Mulai Bang Emil, gimana persiapan Bang Emil? Mantap. Mantap itu apa Pak maksudnya? Mantul, mantap betul. Oke. Iya, biasanya Bang Emil itu banyak pantunnya. Iya. Iya. Kalau misalnya kita todong pantun, nah pasti sudah siap. Kira-kira Bang Emil sudah menyiapkan pantun apa? Beli kado, isi sepatu, ke pasar baru membeli baju, pasangan Ridho, pasangan nomor 1, siap membawa Jakarta baru yang semakin maju. Luar biasa. Itu Bang Emil. Bang Emil, cerita sedikit soal persiapan tadi. Kalau udah mantap betul, ada ya kami dengar olahraga seperti biasa, kemudian ada menu makanan khusus untuk nutrisi yang disiapkan untuk tampil gaspol malam ini. Ya, yang penting pikiran tenang. Dari pikiran tenang, nanti insya Allah lisannya lancar, didoakan oleh semua pihak, makanan disiapkan istri,
kemudian istirahat cukup, tadi sempat masas dulu pijat-pijat ya di rumah. Relax ya Pak ya? Ya relax. Kalau malam ini segar 1000%. Ya. Oke, kalau Pak Sus sendiri gimana? Kalau Pak Sus kita lihat kan di antara 6 kandidat ini usianya paling senior ya. Ini ada olahraga khusus nggak untuk menghadapi ajang debat hari ini? Enggak sih, saya udah biasa rutin olahraga ya. Jadi olahraganya apa Pak? Ya sekali-kali berenang, sekali-kali di gym gitu ya. Jadi variasi lah Mbak. Pokoknya intinya bugar sepanjang usia. Nah itu aja prinsip. Ada latihan pantun khusus seperti Pak Emil? Ya kadang-kadang kalau ditodong suka maksain diri juga. Ya entah nyambung atau enggak ya. Coba kita paksa sekali ini boleh ya? Jadi makan rendang dicampur kemiri. Belum. Makan rendang dicampur apa enaknya ya? Makan rendang enaknya dicampur apa? Jengkol? Pete. Pete, oke makan rendang dicampur pete, cakep. Kuenya bolu dicampur keju. Cakep. Jadi kami datang, Ridho datang untuk Jakarta. Cakep. Jakarta baru, Jakarta maju. Luar biasa. Keren. Senioritasnya kelihatan. Iya. Kalau udah yang namanya senior, apapun udah siap. Apapun jadi menteri, jadi, pernah jadi iya. DPR, lain sebagainya. Luar biasa. Susah nggak belajar pantun? Lebih susah pantun atau mempelajari materi debat? Oh, aduh pantun ya karena kita kan orang-orang eksak ya sering jarang berpantun gitu ya. Ya tapi ya akhirnya lama-lama asik juga ternyata. Asik ya. juga ternyata. Bang Emil, hari-hari ini kan sering banget turun ke lapangan bertemu dengan warga Jakarta. Kesan apa sih singkat yang ditangkap dari warga Jakarta kalau ketemu dengan warga Jakarta? Ya dua hal, mereka butuh perubahan, tapi mereka juga ingin yang bagus-bagus dari gubernur sebelumnya dipertahankan. Jadi ya itulah semangatnya. Jadi sambil yang warisan Pak Anies, Pak Ahok sampai Pak Ali Sadikin dipertahankan, yang baru-baru karena Jakarta baru kan tidak lagi ibu kota, kita akan hadirkan. Luar biasa. Semangat tentu saja. Tadi karena udah dikasih pantun, izin saya kasih pantun ya. Silakan. Cikini ke gondang dia. Cakep. Bang Ridwan dan Pak Suswono di sini. Semoga debatnya menyala-nyala. Jangan menyala dong, menyala punya siapa? Oh siapa ya? Kalau gitu saya balas pantunnya ya. Silakan. Mantan menteri, gubernur dan wali kota. Cakep. Paslon nomor 1 yang punya banyak backingan. Kami penasaran apa yang hendak kau tawarkan. Semoga bukan hal yang normatif dan janji manis yang mengawang-awang. Luar biasa. Sukses ya Bang Emil. Sukses Pak Sus. Sukses. Silakan kami silakan antar Pak Sus dan Bang Pak Emil dan Pak Sus untuk semoga di ruangan konsentrasi ballroom. dalam ruang transit yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, kita masih punya satu paslon lagi ya Abe. Iya, kita masih menantikan kehadiran Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno. Biasanya kita panggil Mas dan Bang. Iya. Nah, kita akan tunggu tentu saja Mas Pram dan juga Bang Dul ini yang saya dengar namanya udah di KTP-nya ada Dul. Kalau nanti tadi kita todong, tadinya kita todong kan pantun. Saya nanti kalau bawa KTP saya pingin todong tuh KTP. Bener nggak ada? Kembali memantau bagaimana suasana persiapan dari debat Pilkada Jakarta Perdana yang akan diselenggarakan malam hari ini. Di mana kita melihat ini adalah ruangan yang nantinya akan menjadi tempat diselenggarakannya debat dilangsungkan di J-Expo tepatnya pemirsa, di mana persiapan masih terus dilakukan dan para penonton pun sudah terlihat berkumpul di sana. Dan pemirsa, memang tadi kita sudah melihat dua paslon sudah tiba di J-Expo untuk mengikuti berlangsungnya debat perdana mereka. Di antaranya yaitu yang pertama kali datang paslon nomor 2, yaitu Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Sementara baru saja tiba, yang tadi juga baru saja diwawancarai oleh rekan kami, yaitu adalah paslon nomor urut 1, yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono. Sementara itu, saat ini kami masih menunggu kedatangan dari paslon nomor 3, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno atau yang akrab disapa dengan Bang Dul pemirsa. Kita nantikan bagaimana nanti ketika Pramono dan juga Rano ini sudah tiba dan kita akan mendengarkan juga bagaimana persiapan mereka.
Tadi memang rekan-rekan kami juga sudah menodongkan begitu pertanyaan-pertanyaan kepada para paslon apa seperti yang sebenarnya menjadi persiapan mereka untuk menghadapi debat perdana ini. Memang sejak beberapa hari yang lalu para paslon dari Pilkada Jakarta mendatang ini mengaku tidak ada persiapan khusus yang disiapkan mereka untuk malam hari ini menjalankan debat perdana mereka. Di mana diantaranya seperti Ridwan Kamil yang sebelumnya ini menjadi Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa dirinya ini akan menghadapi dengan santai saja karena memang sebelumnya juga sudah pernah berdebat di Jawa Barat. Sementara itu juga Dharma dan juga Kun meskipun calon independen yang memang ini adalah kali pertamanya, namun juga tadi keduanya mengaku tidak ada persiapan khusus. Malah justru keduanya mengaku hanya mempersiapkan jiwa yang kuat, begitu kata Dharma Pongrekun, agar memiliki mental yang sehat dan mental yang kuat, maka dengan demikian raga mereka juga akan siap untuk menghadapi debat pilkada ini. Sementara itu juga tentunya menjadi pertanyaan kita semua, seperti apa nanti Pramono dan Rano ini akan mempersiapkan diri, di mana ini menjadi kali keduanya juga bagi Rano Karno untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Yang memang sebelumnya kepada kami juga sebelumnya Rano Karno ini mengaku bahwa dirinya sudah pernah mengikuti di Banten, maka tidak ada persiapan khusus dalam debat kali ini. Dan kita akan terus menunggu dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda pemirsa seperti apa nanti debat ini akan berjalan pada malam hari nanti. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.